Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf kemarin Senin saya ada dinas luar, jadi saya lupa menginformasikan dan eh, jadinya saya ganti hari ini ya. Mohon maaf, saya mungkin kemarin lupa menginfokan ya, karena saking padatnya agenda saya. Jadi mohon maaf, seharusnya saya ganti pertemuan 10 pada hari ini dan semoga tidak mengurangi semangat Mas Mbak semua untuk bisa mengikuti perkuliahan saya pada malam hari ini. Baik Mas Mbak semua, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan kita di pertemuan 10 ya. Nanti pertemuan 10 ini kita akan banyak membahas terkait dengan bagaimana fase mulai dari fase inisiasi sampai nanti eh, fase fase akhir ya, fase akhir dalam sebuah manajemen proyek ya, di pertemuan ke-14 ya. Nanti fase akhirnya adalah eh, fase akhir dan pemeliharaan sistem informasi. Nanti itu nanti akan masuk di fase terakhir. Baik, oh ya untuk menginformasikan yang kemarin hari Minggu, sekali lagi juga kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada agenda yang tidak bisa saya tinggalkan di hari Minggu untuk UTS susulannya. Untuk UTS susulan sudah saya setting besok Minggu tanggal 26 ya, 26 November tahun 2023. Jamnya sama masih jam 19. Usahakan Mas Mbak semua yang belum bisa mengikuti UTS 2 minggu yang lalu, 2 minggu 3 minggu yang lalu bisa mengikuti UTS susulan ya, karena UTS ini udah saya setting dan langsung akan terbuka di hari Minggu tanggal 26 November 2023. Saya harap bisa meluangkan waktunya untuk bisa mengerjakan dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam melaksanakan UTS yang saya berikan, atau UTS susulan yang atau kesempatan UTS susulan yang saya berikan. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi di pertemuan 10, yaitu adalah fase inisiasi dari mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Jadi fase inisiasi ini nanti ada beberapa hal yang kita bahas terkait dengan fase inisiasi ini. Jadi nanti harapannya Mas Mbak semua bisa memahami dengan baik fase ini gitu ya. Untuk yang pertama, fase ini adalah kita akan bahas terkait dengan feasibility study atau studi kelayakan. Jadi fase inisiasi ini yang pertama harus kita lakukan adalah untuk menentukan apakah proyek itu layak direalisasikan atau tidak. Karena jika proyek itu memang belum layak untuk direalisasikan, maka proyek itu tidak layak untuk diteruskan. Kenapa? Karena nanti akan menjadi hambatan ya, akan menjadi hambatan tersendiri saat proyek itu dilakukan atau diterapkan. Dan proyek tidak layak itu akan menghasilkan produk yang eh, berfungsi satu kali saja atau mungkin sama sekali tidak berfungsi gitu. Itu akan membahayakan terkait dengan keberlangsungan dari proyek manajemen itu sendiri. Dan itu yang membuat sebuah proyek manajemen harus kita pahami, harus kita eh, apa namanya ketahui bahwa studi kelayakan itu sangat penting ya. Bagaimana kita bisa mengatur atau menentukan bahwa studi kelayakan itu atau project itu bisa dilakukan dengan baik atau bisa direalisasikan atau tidak. Kemudian aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di studi kelayakan ya. Yang pertama adalah wawancara. Ya. Dari studi kelayakan ini atau feasibility study ini dalam fase wawancara itu akan menggali informasi. Apakah eh, project manajemen ini layak gitu ya? Apakah bisa
digunakan dengan baik atau tidak, ya itu nanti akan bisa terlihat ya, dari studi kelayakan ini. Di sini kita akan mengetahui bahwa apa yang dibutuhkan oleh user, apa yang nanti akan diciptakan dari sebuah sistem, itu nanti kita akan mengetahui dan bisa menjajaki bahasanya itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah eh, perencanaan manajemen proyek ya, kita harus mengetahui ya apakah proyek itu emang visible untuk di apa ciptakan atau dibuat. Kalau memang proyek itu tidak visible, proyek itu tidak layak untuk dilakukan. Contoh, misal mungkin keinginan user itu adalah A, B, C, D, ya. Tapi ternyata kalau kita realisasikan dalam sebuah sistem itu tidak mungkin, ya. Karena itu banyak sekali hal-hal yang ibaratnya bypass, ya. Bypass itu eh, dilakukan tanpa melalui sistem atau tanpa melalui algoritma sistem yang sudah ditentukan. Nah, hal-hal tersebut patut kita ketahui bersama bahwa project itu harus benar-benar visibility, ya, benar-benar bisa diterapkan secara sistem karena sistem itu A ya A, B ya E, tidak B ya B gitu ya. Tidak bisa A kemudian outputnya inputnya harus jadi B gitu ya. Padahal input itu ya apa yang dientrikan misalnya oleh user. Itu hal-hal yang mungkin kita perlu perhatikan dalam sebuah manajemen proyek sistem informasi terdiri dari visibility study itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya adalah secara formal ya. Ya, sebentar. Baik. Eh nih, laporan ini berusia apa? Yang pertama tujuan studi kelayakan. Ya. Tujuan studi kelayakannya apa? Gitu ya. Harus jelas. Ya tujuannya untuk apa? Kemudian latar belakangnya apa melakukan studi kelayakan gitu. Untuk mengetahui bagaimana hal tersebut bisa dilakukan atau dikembangkan secara sistem gitu ya. Latar belakangnya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah solusi yang diajukan itu apa. Misal, oh ini tidak layak nih. Ya, secara analisis sistemnya itu memberikan solusi. Ya, oh ini baiknya itu seperti ini. Ini tuh apa namanya? Seharusnya tuh seperti ini gitu. Itu harus dilakukan apa yang dinamakan dengan solusi gitu ya. Jangan hanya bilang wah ini tidak layak, tapi tanpa memberikan solusi itu tidak tepat. Jadi harus bilang tidak layak atau menyampaikan tidak layak itu harus memberikan yang namanya solusi ya. Kemudian yang keempat adalah analisis biaya dan manfaat. Ya, misal dari user itu menginginkan A, B, C, ternyata secara analisis biaya dan manfaatnya kurang tepat. Nah, ini bagaimana kita bisa memanajemen itu dengan baik agar analisis biaya dan manfaat itu benar-benar tepat sasaran gitu ya. Ini hal yang penting harus kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya eh, requirement analysis ya. Kita sudah masuk ke. Jadi requirement analysis itu penting ya dilakukan karena ini menjadi dasar. Requirement itu bagaimana kebutuhan dari project itu ya. Kemudian bagaimana apa yang harus kita siapkan ya agar bisa project itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi hal ini sangat-sangat penting dilakukan ya karena eh, apa ya project itu akan bisa berjalan dengan baik jika secara requirement ini berjalan dengan bagus. Tapi semua stakeholder itu harus berkomitmen dalam proses yang efektif. Ya. Semua stakeholder ya. Di sini saya garis baris semua stakeholder, tidak hanya manajemen, tidak hanya end user atau apa namanya
secara yang berhubungan dengan eh, apa namanya klien itu sendiri ya, tapi semua harus terlibat. Gitu. Lah, yang dimaksud dengan proses requirement analysis itu apa? Yang pertama, penyusunan ya. Apa yang ada di dalam penyusunan itu adalah mengumpulkan. Jadi bagaimana kita harus mengumpulkan data di hasil dari requirement itu, dan menganalisis ya. Bagaimana proses analisisnya? Ya, apakah proses analisisnya itu bisa dilakukan secara baik atau tidak? Kemudian spesifikasi dan validasi. Spesifikasinya seperti apa, kemudian validasinya seperti apa. Kemudian terkait dengan manajemennya, melaksanakan yang disepakati. Ini penting. Jadi apa yang disepakati oleh tim, apa yang disepakati oleh requirement itu, kesepakatan antar kedua belah pihak dari analis sampai end user atau stakeholder, itu harus ada kesepakatan di sana. Kenapa? Karena dengan adanya kesepakatan itu akan membuat sebuah eh, sistem analisis itu atau requirement atau sebuah sistem informasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang menarik harus kita pahami bahwa requirement analysis merupakan hal yang penting dalam sebuah manajemen sistem informasi. Nah, menurut standar IEEE ya, ini Guide for Developing System Specification, requirement analysis itu ada pernyataan mengenai yang pertama kita harus tahu fungsionalitas sistem itu seperti apa atau kapabilitas sistem itu seperti apa. Kita harus tahu ya. Jadi scope dari sistem itu seperti apa atau fungsionalnya nanti akan seperti apa harus tahu. Kemudian yang kedua adalah dapat divalidasi. Ya. Jadi mengembangkan sistem itu harus dapat divalidasi. Jangan mengembangkan sistem yang tidak dapat divalidasi. Contohnya seperti apa? Misal inputnya adalah A, kalau outputnya nanti B, ya itu harus bisa divalidasi. Benar nggak input sama outputnya itu sesuai dengan prosedur itu, gitu ya, sesuai dengan requirement itu. Itu harus diketahui juga. Kemudian yang selanjutnya harus sesuai dengan sistem yang berjalan. Misal sistem yang sebelumnya sudah ada, ya. Jadi benchmark ke sistem yang sebelumnya misal itu harus sesuai ya. Oh, sistem yang lama itu seperti ini, harus sesuai gitu ya. Kemudian yang keempat adalah solusi untuk masalah klien. Nah, klien seperti apa? Di requirement analysis itu harus bisa memberikan solusi. Solusinya seperti apa sih? Gitu. Yang dapat diberikan agar secara sistem informasi itu bisa berjalan dengan baik. Yang kelima adalah memenuhi kriteria dengan kondisi yang terukur dan dibatasi oleh constraint. Ya, jadi mengembangkan sistem itu juga ada batasnya. Kalau mengembangkan sistem itu tak ada batasnya, itu nanti akan melebar kemana-mana gitu ya. Kebutuhan user itu akan semakin menjadi-jadi. Minta A, B, C, D tidak ada batasnya. Jadi sistem itu harus ada batasnya karena kita berburu oleh waktu. Gitu ya. Jadi kita dibatasi oleh waktu. Tidak bisa kita mengembangkan sebuah sistem itu tanpa ada batasan atau kondisi yang terukur. Ini hal yang penting yang harus kita ketahui bersama. Kemudian lima pernyataan ini harus kita penuhi dalam proses requirement analysis ini. Nah, kemudian kalau requirement analysis terkait jenis dari requirement analysis itu tergantung dari sumber datanya. Ya, yang pertama adalah bisnisnya. Ya, scope bisnisnya apa gitu ya. Itu harus kita pahami. Apakah dari sisi sektor kesehatan, sektor perbankan, perindustrian, atau mungkin sektor pendidikan dan lain-lain. Secara scope bisnisnya seperti apa. Kemudian stakeholder yang terlibat itu siapa saja harus kita gali untuk requirement-nya. Ya, harus kita analisis seperti apa mereka memintanya, kemudian secara sistem itu harus bagaimana, itu dia harus ada gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah end user. End user ingin seperti apa harus kita gali terkait dengan requirement analisisnya ya. Kemudian sistem, nah, sistemnya yang dikembangkan nanti akan seperti apa ya, bergantung apakah itu nanti jenisnya Windows atau Linux atau mungkin jenisnya apakah mobile atau desktop ya atau Android mobile apps atau seperti apa gitu, itu harus diketahui juga. Kemudian kelima, software ya. Misal pengembangan dari sebuah sistem sudah menggunakan software yang berjalan sebelumnya, kita harus menganalisis juga software-software terkait yang berhubungan dengan pengembangan sistem yang akan dilakukan itu harus terjaring juga. Jangan sampai terlewat. Kalau sampai terlewat pengembangan sistemnya juga akan kembali ke
awal gitu ya. Oh, ini harus seperti ini harus seperti ini. Itu harus kita inisiasi dulu agar inisiasi ulang agar pengembangan sistem itu bisa sesuai dengan kebutuhan gitu. Kemudian selanjutnya masih di requirement analysis yang berkaitan dengan menyusun sistem specification atau SRS ya. Jadi ini berisi deskripsi tertulis dari sistem yang diharapkan oleh klien dan hubungnya dengan jumlah waktu yang tersisa sebelum desain atau pengembangan yang dimulai. Ya, jadi secara spesifikasi itu harus ditulis bagaimana apa yang diharapkan oleh klien, kemudian yang jumlah waktu yang tersisa sebelum desain atau bagaimana waktu pengembangan itu dimulai. Jadi itu harus kita pahami gitu ya, bagaimana menyusun timeline ya, kemudian menyusun dengan requirement, dengan hal-hal yang berkaitan dengan itu harus kita ketahui bersama. Karena dengan adanya sistem specification ini secara pengerjaannya nanti akan bisa lebih mudah dalam proses dari pengembangan sebuah sistem informasi itu terkait dengan requirement analysisnya. Jadi ini hal yang penting dalam sebuah sistem specification. Kalau menurut standar IEEE ya, untuk SRS juga harus menjelaskan 9 hal. Yang pertama kita harus di dalam sistem specification itu harus ada interface-nya akan seperti apa. Ya, ini penting ya. Akan dibuat seperti apa secara interface-nya. Kemudian kapabilitas fungsionalnya akan seperti apa ya. Jadi secara fungsionalnya seperti apa, kemudian tingkat kinerjanya seperti apa. Itu harus kita ketahui juga. Kemudian struktur datanya seperti apa, harus kita gali juga. Apakah struktur datanya itu sudah baik atau belum. Kalau belum baik harus kita perbaiki. Kenapa? Karena jika kita teruskan dalam proses pengembangan, yang terjadi nanti data itu akan tidak baik ya. Data itu akan menjadi data yang kurang tertata dengan baik, yang mengakibatkan hasil pengembangan sistem pun itu juga tidak baik. Kemudian keamanan ya, harus menjelaskan terkait dengan keamanannya nanti akan seperti apa. Ini juga penting ya, karena di dalam sebuah requirement analysis ini harus dijelaskan juga. Kemudian yang keenam reliability-nya seperti apa gitu ya, harus dijelaskan juga ya. Proteksi privasinya juga harus dijelaskan, kualitas dan batasan-batasan itu harus dijelaskan dengan jelas agar mendapatkan suatu proses requirement analysis yang baik. Dan ini yang bisa dikatakan bahwa sebuah requirement analysis dalam sebuah sistem informasi itu harus mencakup ke-9 hal ini. Ya, harus menjelaskan terkait dengan SRS-nya, harus menjelaskan dengan ini. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan specification dan timeline-nya nanti akan bisa ditentukan di sini. Nah, ini yang menarik dalam sebuah pengembangan sebuah sistem informasi, bahwa di dalam sebuah pengembangan itu harus melihat beberapa faktor yang harus kita pahami bersama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah project scope document ya. Jadi ruang lingkup dokumennya nanti saya sampaikan. Jadi semua itu harus ada ruang lingkupnya. Tidak bisa jangkauannya itu terlalu luas, tapi harus ada batasannya. Batasan inilah yang nanti akan menjadi pembatas ya. Jadi biar pengembangan itu tidak melebar. Oh ini harus ini, harus ini, harus ini, tidak. Tapi benar-benar semua itu harus sesuai dengan skop yang ada atau ruang lingkup yang ada. Jadi tidak hanya batasan biaya maupun sumber daya, tapi apa yang merupakan bagian dari hasil deliverable-nya itu seperti apa. Kalau secara ringkas ya, project scope dokumen itu terdiri atas susunan sebagai berikut ya. Yang pertama, maksud dan tujuan proyeknya itu apa? Harus jelas. Ya. Ini harus dijelaskan dengan baik, harus dijelaskan secara detail agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang kedua adalah rencana kerja. Ya, rencana kerja ini bagaimana nanti rencana kerja yang akan dilakukan. Ya, proses untuk melaksanakan ini semua akan seperti apa, itu harus jelas juga. Ya,
Kemudian deliverable ya, bagian dari hasil ya itu harus seperti apa? Batasan-batasan ya, batasan-batasannya itu seperti apa? Jadi sistem itu tidak melebar, sistem itu tidak keluar dari jalurnya, tapi masih dalam koridor yang ada. Ya. Kemudian kesimpulannya seperti apa harus dijelaskan di dalam project scope dokumen tersebut. Selanjutnya yang tidak kalah penting, ya ini terkait dengan manajemen risiko. Ya pernah saya sampaikan di sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Tapi ini menarik ya, saya dapat informasi bahwa dari salah satu literatur yang saya dapat ada 10 golden rules yang terkait dengan manajemen risiko berdasarkan pengalaman sehingga bisa diterapkan juga pada sistem informasi pada umumnya. Yang pertama penting, jadikan manajemen risiko bagian dari proyek. Jadi jangan kita meninggalkan manajemen risiko itu sendiri. Tapi jadikanlah manajemen risiko itu adalah bagian dari proyek. Ya. Kalau sampai itu tidak dijadikan bagian dari proyek, kita hanya memikirkan bagaimana sistem itu berjalan, tapi tidak melihat bagaimana resiko itu akan terjadi. Nah ini karena resiko itu pasti akan terjadi, jadi kita harus menganalisis, harus apa ya istilahnya, menangkal atau menanggulangi agar resiko itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi resiko sejak awal proyek. Kita identifikasi resiko itu sejak awal. Jadi sebelum proyek itu dijalankan, maka proyek itu harus resiko itu harus diminimalisir. Ya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasikan resiko-resiko yang ada. Jika mendapatkan temuan terkait dengan resiko, jangan itu bahasa dipendam sendiri, tapi disampaikan kepada stakeholder atau kepada end user bahwa ini yang akan terjadi. Ini yang akan terjadi jika kita melakukan atau mengembangkan dengan metode seperti ini. Itu harus kita tentukan, harus kita identifikasi dari awal. Kemudian yang keempat adalah pertimbangkan baik ancaman maupun kesempatan. Ya, threat dan opportunities-nya harus kita identifikasi dan pertimbangkan. Ya. Jangan sampai itu kita lewati. Dan yang kelima adalah klasifikasi penanggung jawab untuk setiap resiko. Ya, jadi tetap ada klarifikasi ya. Klarifikasi penanggung jawab untuk setiap resiko. Maaf, tadi bukan klasifikasi tapi klarifikasi. Nah, ini tujuannya apa? Jadi untuk handle bagaimana risiko-risiko itu yang akan terjadi, dan secara klarifikasi di sini adalah meluruskan bagaimana setiap risiko itu benar-benar bisa berjalan, risiko itu tidak terjadi dengan yang akan menghambat sebuah manajemen proyek itu gitu ya. Kemudian yang keenam adalah buat prioritas risiko ya. Prioritas risikonya seperti apa nanti harus kita buat dengan baik. Kemudian melakukan analisa risiko ya, harus kita analisa risiko-risiko yang akan terjadi akan seperti apa, kita harus tahu juga. Kemudian buat rencana dalam implementasi tanggapan terhadap risiko. Jadi rencananya seperti apa, implementasi seperti apa, jika itu terjadi risiko kita bisa mengantisipasi dengan apa istilahnya, apa ya, ibarat kita sudah punya tameng gitu ya, sudah punya penawar gitu, penawar jika terjadi sebuah risiko. Kemudian dokumentasikan risiko proyek. Jika terjadi risiko proyek, maka didokumentasikan dengan baik agar bisa tercatat dengan baik dan bisa terlaporkan dengan baik. Tentukan risiko dan tindakan yang akan diambil. Jadi ini harus tepat dalam proses pengambilan ini, karena jangan sampai kita salah mengambil atau menentukan tuh risiko atau tindakan yang akan kita ambil, karena itu akan menyangkut dengan bagaimana keberlangsungan dari proyek itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, nah mungkin kita tidak asing kalau Bapak Mas Mbak semua yang sudah bekerja gitu ya terkait dengan SPK atau kontrak surat perintah kerja, di mana kontraknya itu untuk melakukan apa yang atau instruksi dalam proses melakukan pekerjaan itu dalam manajemen proyek.
Nah, kalau kita lihat kontrak itu harus memiliki banyak ketentuan utama ya. Pertama adalah mendeskripsikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek. Ya, siapa saja yang berkepentingan itu harus dijelaskan dalam SPK. Biar apa? Skopnya itu jelas, range-nya itu jelas, tidak melebar. Kemudian deskripsi apa namanya? Deskripsi terkait dengan penyampaiannya seperti apa. Itu harus ada. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dapat ditegakkan selama proyek berlangsung. Itu harus ada hak dan kewajiban. Itu harus dituangkan. Ya, namanya aja surat perintah kerja atau surat kontraknya. Ya. Kemudian yang keempat, kesepakatan investasi atau biaya yang harus dibayarkan kepada pihak pelaksana proyek. Ini juga harus jelas. Kedua belah pihak harus memiliki kesepakatan yang sama dan sudah disepakati secara bersama-sama. Ya. Kemudian yang kelima, jadwal pelaksanaan mengacu pada kewajiban pihak pelaksana proyek. Ini terkait dengan jadwal. Ya, jadwal itu harus disepakati bersama. Kalau salah satu tidak setuju, itu harus menyampaikan apa yang harus dilakukan agar proyek itu bisa berjalan dengan baik. Secara pelaksanaannya harus seperti apa, harus diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian bagian penutup berisi nama-nama person in change, ya, penanggung jawab ini untuk masing-masing pihak. Ini juga harus ada terkait dengan SPK. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah project chapter. Ya. Nah, ini bisa disebut dengan TOR biasanya, term of reference, ya, bagaimana visi, tujuan, ruang lingkup, deliverables, ya, organisasi proyek dan rencana implementasi akan seperti apa. Itu harus dijelaskan terhadap TOR-nya, ya. Jadi dan untuk menyusun project charter ini ya, langkah-langkah yang diikuti itu bisa ada beberapa hal. Yang pertama adalah visi, tujuan, lingkup, dan deliverable proyek. Itu harus ada. Ya, yang kedua adalah organisasi proyek seperti apa, kemudian implementasi proyek nanti akan seperti apa, kemudian resiko dan masalahnya itu nanti seperti apa. Itu harus dijelaskan semua di dalam project charter ini. Kemudian yang terakhir adalah project kick off ya. Ini sudah dari requirement analysis itu kita akan memulai dalam proses pengembangan ini kan inisiasi ya. Ini benar-benar akan kick off. Setelahnya akan proses kick off bagaimana pelaksanaan proyek itu akan dilakukan ya. Jadi itu juga penting kita sampaikan kepada tim. Nah, rencana komunikasi itu juga akan menentukan yang pertama jadwal rapat status proyek mingguannya akan seperti apa. Itu juga harus ada. Kemudian penggunaan alat bantu manajemen proyek, komunikasi tim dan kolaborasi akan seperti apa harus tergambar dengan jelas juga. Kemudian update kepada stakeholder di luar tim proyek itu juga harus ada. Agar apa? Agar memudahkan dalam proses project kick off-nya. Kemudian yang keempat, sarana penyampaian informasi bersifat insidental terutama berkaitan dengan resiko proyek maupun penyimpangan yang teridentifikasi. Ini penting ya, bagaimana kita bisa mengakomodir itu semua agar proyek itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan requirement analisis yang dilakukan. Itulah ada beberapa fase inisiasi yang dilakukan untuk menunjang bagaimana sebuah sistem informasi itu bisa manajemen proyek sistem informasi itu bisa berjalan dengan baik. Oh iya, untuk materi ini ya tadi lupa saya menyampaikan saya ambil dari materi manajemen proyek informasi dari Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara bahan ajar Imam Adlin Sinaga ya. Jadi dari modul tersebut saya kira ini modul yang cukup baik ya karena saya lihat tadi saya tambahkan dari materi-materi saya yang sebelumnya tadi saya gabungkan dengan ini saya kira ini cocok gitu ya terhadap manajemen proyek sistem informasi yang ada di Universitas Stekom ini ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Mbak semua atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan sekali lagi untuk UTS susulannya akan saya buka hari Minggu, sudah saya setup, sudah saya setting maksudnya sudah saya setup. Nanti hari Minggu akan terbuka sendiri. Nanti untuk password pengerjaannya nanti akan saya informasikan ya apa. Kemudian dipersiapkan dan jangan lupa untuk
mengikuti UTS susulan itu, karena itu adalah kesempatan terakhir untuk bisa mengikuti UTS susulan. Setelah itu saya tidak akan memberikan UTS susulan lagi, dan nanti kalau masih ada nilai yang kurang baik, setelah UAS nanti akan saya lakukan perbaikan, tapi setelah gabungan dari nilai UTS dan UAS dan tugas. Gitu ya, Mas Mbak semua. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Oh ya, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup, di live chat maupun di kolom komentar. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf bila saya dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Selamat malam.